Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wana Zalimin. Saya dari jurusan Administrasi Kesehatan dengan NIM 2103045020072. Hari ini saya akan membawakan video pembelajaran yang berjudul Konsep Kebijakan Kesehatan dan Analisis Kebijakan Kesehatan. Langsung saja. Apa sih kebijakan kesehatan itu atau apa yang disebut dengan kebijakan kesehatan? Nah, jadi kebijakan kesehatan adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk mempromosikan, melindungi, dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Nah, kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan, mencegah penyakit, dan meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk. Berikut adalah pengertian kebijakan kesehatan menurut para ahli. Yang pertama dari World pada tahun 1994 mengatakan bahwa kebijakan kesehatan adalah berbagai upaya dan tindakan pengambilan keputusan yang meliputi akses teknik dan pelayanan kesehatan serta melibatkan pelaku baik pada skala individu maupun organisasi atau institusi dari pemerintah, LSM, dan lain sebagainya. Yang kedua, menurut Libus dan Fustukian tahun 2002 mengatakan bahwa kebijakan kesehatan adalah tujuan dan sasaran sebagai instrumen, proses, dan gaya dari suatu keputusan oleh pengambil keputusan termasuk implementasi serta penilaian. Nah, berikut adalah tujuan kebijakan kesehatan. Jadi tujuan kebijakan kesehatan ini terbagi, tetapi tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemeliharaan dan peningkatan kesehatan. Nah, berikut beberapa tujuan spesifik kebijakan kesehatan, yaitu mencegah penyakit yang termasuk dalam kebijakan kesehatan untuk mencegah penyakit melalui upaya promotif dan preventif seperti penyuluhan tentang gaya hidup sehat, vaksinasi, dan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Nah, yang kedua, meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan. Ini tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia. Nah, yang ketiga yaitu mengurangi ketimpangan kesehatan. Bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kesehatan antara kelompok masyarakat yang berbeda. Next, yaitu proses pembuatan kebijakan kesehatan. Nah, yang pertama adalah mengidentifikasi masalah kesehatan yang perlu ditangani. Hal ini dilakukan melalui survei kesehatan, analisis data, dan konsultasi dengan para ahli. Yang kedua, perumusan kebijakan. Setelah kesehatan teridentifikasi, kemudian tahap selanjutnya adalah merumuskan kebijakan yang akan diambil. Hal ini melibatkan proses diskusi, kajian literatur, dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait. Nah, yang ketiga ada implementasi kebijakan. Setelah kebijakan tadi sudah dirumuskan, tahap berikutnya adalah implementasi kebijakan tersebut. Nah, hal ini melibatkan pelaksanaan program-program kesehatan, pengadaan fasilitas kesehatan, dan peningkatan kapasitas tenaga medis. Dan yang terakhir yaitu evaluasi kebijakan. Setelah tahap terakhir tadi, evaluasi kebijakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi kebijakan yang telah diimplementasikan, evaluasi ini dilakukan melalui pengumpulan data, analisis hasil program, dan umpan balik dari para masyarakat. Nah, kemudian contoh kebijakan kesehatan. Berikut adalah beberapa contoh kebijakan kesehatan yang telah diimplementasikan di Indonesia, terdiri dari ada namanya program imunisasi. Program ini, pemerintah Indonesia melaksanakan program imunisasi secara massal untuk mencegah penyakit menular seperti campak, polio, dan hepatitis. Program ini dilakukan secara rutin dan menyeluruh untuk mencapai cakupan imunisasi yang optimal. Dan yang kedua ada namanya program jaminan kesehatan atau yang disingkat seperti biasa disebut JKN. Nah, pemerintah Indonesia juga telah mengimplementasikan program jaminan kesehatan nasional atau JKN yang bertujuan untuk memberikan akses pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh penduduk Indonesia. Program ini telah mencakup pemberian kartu jaminan kesehatan, subsidi biaya kesehatan, dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Nah, mengapa sih kebijakan kesehatan begitu penting? Jawabannya ada 4, yaitu dari sektor kesehatan,
Ini sangatlah penting karena bagian paling penting dalam ekonomi yang menyerap anggaran yang sangat besar dan dapat menjadi penggerak ekonomi. Nah, yang kedua, sebagian besar warga negara berhubungan langsung dengan sektor kesehatan, baik sebagai pasien maupun tenaga kesehatan. Dan yang ketiga, pengambilan keputusan masalah kesehatan berkaitan dengan hidup dan mati. Dan yang terakhir, masalah kesehatan juga dipengaruhi oleh berbagai keputusan yang tidak terkait dengan pelayanan kesehatan seperti kemiskinan, polusi, air terkontaminasi, sanitasi buruk, kebijakan ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian berikut adalah ciri-ciri kebijakan kesehatan, yaitu yang pertama tujuan dan sasaran. Kebijakan kesehatan ini dirancang untuk mencapai tujuan tertentu, seperti meningkatkan kesehatan masyarakat, mencegah penyakit, dan memastikan aksesibilitas layanan kesehatan bagi semua penduduk. Yang kedua, instrumen dan proses. Kebijakan ini meliputi berbagai instrumen dan proses, termasuk perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Nah, proses ini memastikan bahwa kebijakan dapat diterapkan secara efektif dan juga efisien. Dan yang ketiga, keterlibatan pemerintah dan lembaga terkait. Kebijakan kesehatan ini biasanya dibuat dan diimplementasikan oleh pemerintah ataupun lembaga terkait yang memiliki kewenangan dan legitimasi untuk mengatur dan mengelola sektor kesehatan. Kemudian, pendekatan sistematik. Kebijakan kesehatan ini seringkali bersifat sistemik karena mencakup berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, politik yang mempengaruhi kesehatan masyarakat. Kemudian berbasis bukti. Nah, kebijakan kesehatan ini didasarkan pada penelitian dan analisis yang mendalam untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil ini didukung oleh bukti ilmiah yang kuat. Dan yang terakhir ada fleksibilitas dan adaptabilitas. Kebijakan ini harus fleksibel. Kenapa? Agar mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Kemudian komponen kebijakan kesehatan ini terdiri dari 5 komponen. Yang pertama, ada kebijakan kesehatan atau health policy, mencakup tujuan, sasaran, dan strategi yang ditetapkan oleh pemerintah ataupun lembaga untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Kebijakan ini dapat berupa peraturan, program, atau pedoman yang dirancang untuk mengatasi masalah kesehatan tertentu. Yang kedua yaitu pelaku kebijakan atau actors of policy. Pelaku kebijakan meliputi semua individu dan organisasi yang terlibat dalam proses pembuatan dan implementasi kebijakan kesehatan. Ini termasuk dalam pemerintah, lembaga kesehatan, organisasi, non-pemerintah, profesional kesehatan, dan masyarakat umum. Berikut selanjutnya lingkungan kebijakan atau environment of policy. Lingkungan kebijakan mencakup semua faktor eksternal yang mempengaruhi kebijakan kesehatan seperti kondisi ekonomi, sosial politik, dan budaya. Lingkungan ini dapat mempengaruhi bagaimana kebijakan dirancang, diimplementasikan, dan juga dievaluasi. Yang keempat, ada proses kebijakan atau policy process, yaitu melibatkan beberapa tahap termasuk perumusan masalah, formulasi kebijakan, implementasi, monitoring, dan juga evaluasi. Nah, setiap tahap ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan kesehatan efektif ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu evaluasi kebijakan atau policy evaluation, di mana proses menilai efektivitas dan dampak dari kebijakan kesehatan yang telah diimplementasikan. Nah, ini tuh melibatkan pengumpulan data, kemudian analisis untuk meningkatkan apakah tujuan kebijakan ini telah tercapai, dan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video pembelajaran terkait analisis kebijakan kesehatan. Terima kasih, mohon subscribe, like, dan komen. Bye-bye.